Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, izinkan saya berbagi pandangan. Saya mengikuti dengan seksama apa yang sedang terjadi di negeri ini. Dan terus terang kondisinya tidak baik-baik saja. Rupiah jatuh ke titik terendah sepanjang sejarah. Harga-harga naik, kesempatan kerja menyempit, daya beli rumah tangga melemah, tabungan tergerus. Dan ini berdampak pada hajat hidup orang banyak. Tantangan di depan juga masih panjang. Geopolitik yang memanas, konflik membayang di Timur Tengah, dan para ilmuwan mengingatkan El Nino terkuat dalam sejarah pengamatan itu sudah ada depan mata. Satu ujian saja berat, saat ini beberapa datang bersamaan, maka beratnya berlipat. Dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan pasar dan publik adalah satu hal, kepastian. Bukan ketenangan semu, bukan masalah yang ditaburi gula-gula, tapi kepastian yang lahir dari transparansi dan kejujuran. Dari arah yang jelas, dari pemerintah yang tahu akan kemana negeri ini dibawa. Sayangnya, itu yang justru tidak kita dapatkan. Data dipilih-pilih, hanya yang baik yang ditampilkan, yang buruk disembunyikan. Komentar pejabat soal situasi serius sering terdengar enteng bahkan bercanda. Kebijakan berubah-ubah, hari ini begini, besok berbeda. Pasar bingung, publik bingung, investor menahan diri, bahkan sebagian kabur. Keteladanan juga tidak hadir. Di saat rakyat diminta berhemat mengencangkan ikat pinggang, pemerintah justru sibuk dengan hal-hal yang bukan prioritas. Pemborosan di atas, pengetatan di bawah. Ini tampak sebagai ketidakpekaan. Peringatan sudah datang dari mana-mana. Dari ekonom dalam negeri, dari lembaga keuangan internasional, dari media-media nasional dan internasional yang mengamati Indonesia. Tidak mungkin mereka semua keliru bersama-sama di saat yang sama. Ini yang dipertaruhkan adalah hajat hidup ratusan juta orang. Maka situasi ini harus diperlakukan dengan keseriusan yang sepadan. Oleh karena itu saya mengajak kepada pemerintah, berhentilah memberi obat tidur kepada publik. Buka data apa adanya. Sampaikan masalah dengan jujur. Berikan arah kebijakan yang jelas dan konsisten. Pimpin secara solid, ajak, dan dari atas sampai bawah. Itu yang menenangkan pasar, dan itu yang akan menenangkan rakyat. Lalu pada teman-teman semua, bersiaplah. Suka tidak suka, masa-masa berat masih ada di depan kita. Tekanan ekonomi belum reda, cuaca ekstrim akan hadir dan menerpa, dan dunia di luar sedang bergolak. Tentu kita tetap harus optimis bahwa kita akan bisa melewati itu semua. Asal kita berjalan dengan mata terbuka, bukan dengan ilusi yang dibuat-buat. Kita pasti bisa, tapi syaratnya satu, serius. Mari kita serius mengurus bangsa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahu yang X21 ya? F21 ya, harusnya sih bisa jalan terus. Guys, tapi sini mereka belum minta saya nggak tahu. Wait, jongkok. Masalah. Jadi udah anggaran lama nih, jadi tinggal implementasi aja. Mungkin delivery-nya baru sekarang hari ini sebagian. Totalnya berapa, Pak? Totalnya berapa, Pak? Oh, anggarannya. Pak, izin konfirmasi Pak, 8,1 miliar dolar bukan sih Pak? Saya nggak bisa konfirmasi itu. Kalau petaran kan rahasia kan. Pak, yang Nanti supply akan gimana, berbanyak. Pak? Mungkin lebih. Pak Menko yang kabar supply gimana, Pak? Karena misalnya Menhan lah, saya nggak ngerti kalau itu. Saya cuma bagian bayar aja. Kan tadi Presiden juga menyampaikan akan terus menambah kekuatan dari udara, kekuatan udara. Ini berarti udah dipersiapkan juga untuk dana anggaran ini, Pak. Tahun depannya kan anggaran juga cukup signifikan. Tapi kalau anggaran jumlahnya kan pasti juga. Tapi akan kita perkuat terus darat, laut, dan udaranya. Saya kan bagian bayar aja, kita bayar. Dalam tahun dekat ini ataupun tahun depan pasti. Tahun depan ada, tahun depannya lagi ada, tahun depan udah anggaran juga cukup besar. Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang memang apakah Presiden betul kita harus jaga kemampuan pertahanan kita. Dalam keadaan APBN terkontraksi seperti ini, dianggarkan untuk pertahanan, Masih terkontraksi definisi Anda, Pak? ya artinya ada. Nah, itu kan udah dihitung dengan ini. Dengan ini sudah kita hitung anggarannya di bawah 3%, defisit di bawah persen PDB, jadi nggak usah khawatir. Jadi semuanya udah kita hitung dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kita atur lebih baik, termasuk subsidi segala macam BBM. Jadi kita udah hitung dengan teliti, jadi nggak usah khawatir. Papur soal dolar, Papur. Pak, soal dolar dong, Pak. IHSG kabarnya dibuka merah. Berapa? Minus 6.400, Pak. Masuk sekarang. Apa nanti kita perbaiki kan, jadi fondasi ekonominya kan bagus.
itu masalah sentimen jangka pendek. Jadi saya akan fokus jaga fondasi ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak terganggu. Nanti kita juga akan masuk ke bond market mulai hari ini. Timbal udah masuk, tapi hanya sedikit. Mulai hari ini akan kita masuk dengan lebih signifikan lagi, sehingga pasar obligasinya terkendali, sehingga asing yang pegang obligasi nggak keluar karena takut misalnya ada capital loss gara-gara harga obligasi turun. Itu kita akan bisa membantu pergerakan rupiah sedikit. Kira-kira penyebabnya apa Pak sampai IHSG? Oh, ini kan banyak sentimen. Kalau rupiah melemah seolah kita akan bergerak seperti 1998 lagi. Beda, 1998 itu kebijakannya salah dan instability sosial politik terjadi setelah setahun kita resesi. 97 pertengahan itu kita resesi. Kita kan sekarang belum resesi karena masih tumbuh kencang, jadi masih ada ruang untuk memperbaiki semua. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Investor pasar saham, kalau saya bilang jangan takut serap ke bawah sekarang. Kalau saya lihat teknikalnya sehari dua hari udah balik. Jadi jangan lupa beli saham. Oke. Pak, soal kritik di ekonomis, Pak. Penerbitan BSF apa lagi Pak? Langkahnya Pak, selain BSF apa lagi Pak yang bisa dilakukan? Ada langkah lain yang Pak, soal kritik di ekonomis, Pak, kalau misalkan MBG dan Kopdes, ya, soal kebijakan Kopdes dan MBG itu dikritik Pak sama The Economist karena dianggap membebani fiskal, itu tanggapannya gimana Pak? Kan fiskal kita bisa dikendalikan di bawah 3% PDB. Tahun lalu bukan 2,9 loh, 2,8% dari PDB defisitnya. Jadi nggak ada masalah. Sekarang pun kita hitung defisitnya berapa. Jadi kalau di ekonomis memandang kebijakan fiskal kita berantakan, mereka selalu lihat kebijakan negara-negara Pak berapa defisitnya, utangnya berapa. Itu mendekati 100% semua dari PDB. Kita masih 40, kita masih bagus. Harusnya di ekonomis menguji kita. Oke Pak. penerapan tarif resiprokal Pak sudah ditekan itu gimana? Soal tarif resiprokal kan sudah 90 hari Pak sejak ditekan 19 Februari lalu. Penerapan sudah berlaku seperti apa? Buat pacar nih. Ini kan belum di sana kan masih ada, di Amerika kan masih belum terlalu resmi ya. Itu kan sama Mahkamah Agung Amerika Serikat, Supreme Court-nya bilang nggak boleh kan. Kita ikutin Amerika, tapi saya nggak tahu kita ikutin Amerika harusnya. Tapi kalau menurut saya sih kita nggak boleh ikutnya di eksekusi langsung. Tapi kita tunggu sana seperti apa. Oh berarti itu kabar dari Amerika Pak? Seperti Anda tanya Menko Perekonomian deh, dia lebih tahu. Iya. Terima kasih Pak Pur. Pak Panggil di Halim sempat bilang kalau rakyat desa nggak pakai dolar. Saya konteksnya begini, itu kan bicara di pedesaan, itu konteksnya di situ untuk orang sana. Pak. Wah belum tahu, saya diumumin aja nih. Nanti aja habis meeting baru kita ngomong ya. Iya Pak. Pak Panggil di Halim sempat bilang kalau rakyat desa nggak pakai dolar. Saya konteksnya begini, itu kan bicara di pedesaan, itu konteksnya di situ untuk orang sana. Bukan berarti Pak Putin nggak ngerti rupiah, dia kan jago. Beneran. Pak, Seperti itu. berarti apa yang perlu dipahami masyarakat? Pak di desa Pak. Emang mereka ngerti imported inflation? Berapa ngerti kalau mereka dijelasin? Imported inflation secara teoritis nggak terlalu signifikan. Kalau kamu baca buku-buku ekonomi yang clear seperti itu, kadang-kadang jelas, kadang-kadang nggak. Sebagian meragukan adanya imported inflation. Ini kan bahasa populer kan? Coba selama ini itu pasti ada delay dan kadang-kadang juga hilang. Jadi itu kalau di buku-buku kadang-kadang buku-buku textbook yang betul ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, kadang-kadang ada yang meragukan gitu. Pak Pur, tadi di Halim Pak Prabowo sempat nanya keadaan dolar ya Pak Pur di Halim usai penyerahan tadi. Oh enggak, saya bercanda enggak. Bercanda saya dikasih minum aja enak. Saya pikir kamera apa? Kamera Pak. Kameranya masih? Jauh kameranya. Tapi kayak pertengahan minggu ini juga udah mulai berkurang. Pemerintah udah masuk ke bond market, sedikit asing juga mulai masuk sehingga tekanan di bond mestinya berkurang. Biasanya kalau tekanan di bond berkurang, sentimen negatif juga berkurang ke nilai tukar. Yang penting gini, besok saya ini akan ada APBN kita, laporan APBN kita sampai April.
itu hasilnya bagus, pasti di luar perkiraan para pengamat itu. Jadi fondasi kita memang betul-betul bagus, jadi Anda nggak usah khawatir. Ini nanti itu mekanismenya baik atau apa sih Pak? Agendanya nanti kita lihat. Mas rupiah Pak. Pak, gimana Pak rupiah Pak? Pak rupiah, Rupiah Pak gimana Pak? rupiah gimana Pak? Sampai kapan Pak rupiah Pak? Nanti dibahas juga Pak sama Presiden. Pak rupiah gimana Pak? Akan sampai kapan Pak? Presiden nggak Pak? Nanti saya dari dalam nih, maaf ya. Tanggul laut. Waalaikumsalam, Bang. Saya beri kesempatan ke Pak Primus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya skip saja Pak Ferry beserta jajaran terkait kinerja, karena tadi kawan-kawan sudah berbicara terkait kinerja Bank Indonesia dan memberikan apresiasi. Saya pribadi skip juga apresiasinya, saya tunda dulu. Karena kalau kita melihat apa yang terjadi sekarang, yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Bank Indonesia, itu anomali. Pertumbuhan ekonomi kita 5,61%. Tetapi nilai tukar rupiah kita jeblok. Bahkan sekarang ada di level rekor terendahnya terhadap dolar. Indeks kita juga habis, Pak. Merosot turun. Di mana indeks seluruh dunia, sejak perang tembak rudal itu tanggal 28 Februari, apa yang terjadi terhadap indeks dunia itu terjadi pada seluruhnya. Dan mereka sudah rebound, bahkan sudah plus. Dan Indonesia saat ini masih minus lebih dari 20%. Ini kan bagaimana global mempertanyakan, salah satu ada banyak faktor, tetapi mempertanyakan kualitas Bank Indonesia, Bank Sentral kita ini. Nah ini yang menurut saya harus secara tajam pertanyakan, terakhir kita ketemu juga di Bank Indonesia, itu saya juga mempertanyakan hal yang sama. Waktu itu di 16.800. Kenapa rupiah kita ini lemah? Kalau dibandingkan dengan dolar, sekarang selalu perbandingannya dengan dolar. Tapi faktanya dan ironisnya Pak, ini terhadap semua mata uang. Kita melemah terhadap Singapura, terhadap Australia, terhadap ringgit, terhadap rial, apalagi Hong Kong, dolar, euro. Saya masih ingat Pak, euro waktu awal-awal tahun 2006 itu 7.000 per euro. Sekarang hampir 19.000, hampir 20.000. Nah ini kan harus kita lihat dengan realita Pak. Kita tidak bisa berdiam diri. Apa yang terjadi saat ini, menurut saya pribadi, Bank Indonesia saat ini sudah menghilangkan trust. Bank Indonesia sudah menyampingkan kredibilitasnya. Dan Anda sebagai pimpinan Bank Indonesia, sebagai tokoh utamanya, harus gentleman Pak. Harus berani melawan. Ada apa ini? Kenapa ini? Pak Ferry yang saya hormati, kadang Pak, kalau kita mengambil tindakan gentleman, itu bukan penghinaan Pak. Saya berikan contoh, mungkin saatnya sekarang Bapak mengundurkan diri. Tidak ada salah. Kalau selanjutnya terserah Bapak tentu saja. Tapi itu bukan sikap penghinaan Pak. Anda akan lebih dihormati seperti di Korea ataupun di Jepang.
Kalau Anda tidak bisa melakukan tugas Anda dengan baik, seperti itu, tidak ada salahnya. Terakhir, saya ingin mengutip hadis, Pak. Dan karena Anda ini adalah, saya melihat orang yang soleh, hadis ini sangat familiar, yang artinya dalam Indonesia, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fatih, saya persilakan. Terima kasih Pak Ketua, pimpinan, beserta seluruh anggota Komisi 11 yang saya hormati. Bapak Gubernur Bank Indonesia, Ibu Deputi beserta seluruh Deputi Gubernur Bank Indonesia dan jajaran. Kami apresiasi Pak, dan semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan bersama-sama dengan tim. Kita percaya, amin, kita percaya turbulensi ini bisa kita lalui. Memang trigger-triggernya banyak ya Pak. Ini bisa dikatakan perfect storm lah. Tapi saya pikir insya Allah ini bisa kita lalui dengan baik. Kembali kepada hot issue kita ini kan terkait nilai tukar Pak. Kami melihat juga, saya melihat bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia ini sudah cukup baik. Dan secara fundamental saya pikir nampaknya kan sebetulnya kita punya fundamental ini bisa kita bilang nggak jelek-jelek amat lah gitu Pak. Tapi mungkin ini masalah daripada confidence, market confidence ya Pak ya. Nah, ini tugas kita bersama. Dan beberapa hal yang sudah dilakukan ini saya pikir ya mudah-mudahan bisa membuat para pihak mitra kita juga melihat bahwasanya kita serius. Ada satu hal Bapak Gubernur, pada penguatan kebijakan moneter ini yang terkait dengan LCT, Pak. Khususnya dengan mitra-mitra dagang utama kita. Nah, di halaman 13 ini kan ada naik ya Pak ya, sampai dengan Maret ini sudah ada peningkatan yang sangat signifikan berbanding dengan bulan Juli tahun lalu 2025. Ini hampir berapa kali lipat ini. Nah, ini kalau kita perluas Pak, kita intensifkan lagi, khususnya terkait dengan energi misalnya. Karena kita punya impor migas ini Pak yang puluhan miliar US dollar ini, nampaknya terkait neraca ini yang paling banyak nyumbang mungkin Pak. Kalau misalnya belanja energi kita ini dengan mitra-mitra kita ini dilakukan berdasarkan prinsip LCT ini, seperti apa kira-kira dampaknya Pak? Saya lihat juga karena dinamika di Timur Tengah ini, kita ada melakukan belanja, kalau nggak salah ke Rusia ya Pak, minyak Rusia. Nah itu kan pembayarannya mungkin bisa menjadi sebuah alternatif dilakukan dengan LCT ini Pak. Juga komoditas lain, mungkin gandum, kedelai kan gitu. Dan juga alat-alat penunjang produksi Pak. Eksponensial Pak pertumbuhannya. Tetapi kalau ini kita lebih, artinya segala macam komoditas ya kita pakai LCT ini, apakah memungkinkan gitu Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan BRICS Pak, aliansi ekonomi ini. Nah, ini sejauh mana Pak Gub dilakukan komunikasi ataupun pembahasan terkait dengan kerjasama yang bisa saling menguntungkan, mengingat Indonesia ini kan sudah menjadi anggota. Nah, komunikasi dengan negara-negara itu bagaimana? Karena di dalam BRICS ini kan ada negara penghasil minyak, juga penghasil gandum dan segala macam. Nah, ini kurang mungkin Bapak bisa elaborasi lebih lanjut. Itu saja Pak Ketua, saya kembalikan, terima kasih. Terima kasih Pak Fatih. Berikutnya Pak Andreas. Subscribe, share, like, and comment. 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 Subscribe, share, like, and comment.
Gak sempet baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.